kita ikutin kajian reguler MT Fatimah Balai Tomoko bersama Ustadz Hadi Bani. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan rahmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul tanpa ada satu rintangan apapun untuk datang ke tempat kajian yang istimewa sekali hari ini ya. Yang terhormat Ustadz Hadi Bani, yang kami hormati juga segenap pengurus Majelis Taklim Fatimah, mudah-mudahan sehat semuanya, nggih. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersama dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini untuk mengikuti kajian oleh Ustadz Hadi Bani. Pasti sudah kenal semuanya, nggih? Yakin asli, nggih. Baiklah, tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya kelak hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Mudah-mudahan yang disayang Allah, hijrah itu berproses. Ini kata Ustadz Hadi Bani ya, berprogres sedikit demi sedikit, ada yang dituju dan ada yang ditinggalkan. Maka dalam hijrah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hijrah kita. Nah, untuk hari ini kajian temanya adalah hijrah jangan setengah-setengah, sudahnya Allah mahal. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Ustadz yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, Masya Allah. Idola kita semua ya, mudah-mudahan. Ya, harapan kami mudah-mudahan semua bisa menggali banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, monggo tanpa memperpanjang waktu untuk Ustadz, monggo waktu kami hadirkan ya. Ini nanti sampai 9:30 ya. Berikutnya nanti misalnya ada sesi foto-foto cukup 15 menit untuk bunda-bunda semuanya ya. Ya, monggo silakan Ustadz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang banget bisa ketemu sama mami-mami semuanya. Manggilnya mami atau ya. Kalau manggil mami itu kesannya kayak pengen ditransfer gitu. Manggilnya apa? Kakak. Bunda-bunda ya, bunda. Uti, Eyang Uti semuanya. Karena dari sini kelihatannya masih 30, Bu. Nggak kelihatan usia 50, nggak. 49 paling. Alhamdulillah ya, senang banget bisa silaturahmi ke Balai Timoho ini. Sering dengar namanya, tapi baru kesini. Kabarnya Majelis Taklim ini udah 5 tahun. 7. Udah mau 7 tahun. Saya baru diundang sekali sekarang. Soalnya susah. Alhamdulillah senang banget bisa silaturahmi sama mami semuanya. Mudah-mudahan
Diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Pagi-pagi nih, Kang Boni sekali, Mami sekali. Allahumma Allahumma Anta Robbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Saidul Istighfar. Siapa yang bacanya pagi dan petang, Allah berikan kebaikan kepadanya, dan kalau kita diwafatkan dijamin surganya. Istighfar itu pembuka rizki, pembuka jalan dari setiap kesulitan. Siapa yang usahanya nggak lancar, banyak istighfar, Allah kasih lancar usahanya. Siapa yang belum dapat jodoh, ini kan udah dapat jodoh semua. Yang kedua kagak? Ya. Siapa yang belum berjodoh, dengan istighfar Allah berikan jodoh yang terbaik. Siapa yang mohon maaf banyak hutangnya, dengan istighfar Allah kasih jalan supaya lancar rizkinya. Potensi usaha, peluang usaha, dan seterusnya. Siapa yang belum punya keturunan, belum punya anak, memperbanyak istighfar, bakal mendapatkan keturunan. Insya Allah. Itu istighfar. Doa yang kedua. Kang Boni sekali, Mami sekali. Allahumma Allahumma Agnini bil ilmi wa azdini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ini kita bahas doa ini terkait tentang tema kita saat ini. Aku tuh suka deg-degan lihat muka aku sendiri loh. Kayak ini ya, kayak sok soleh banget gitu ya. Sok imut ya. Gantengan posternya soalnya. Kajian MT Fatimah. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini menjadi wanita seperti wanita Fatimah Az-Zahra. Jadi wanita terbaik sepanjang masa itu cuma ada 4. Yang pertama siapa? Yang pertama Asia. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimah. Hijrah jangan setengah-setengah. Setengah-setengah. Surganya Allah mahal. Surganya Allah mahal. Panjang banget ya judulnya ya. Ini biasanya Mami kalau habis kajian ini spanduk jadi apa? Hah? Biasanya jadi ini ya. Kalau Idul Adha suka jadi diinjak-injak sama. Nanti buka saya ini. Doanya tadi kayak gini. Allahumma agnini bil ilmi. Pertanyaan pertama. Ini saya boleh duduk atau harus berdiri? Oh. Iya. Tuh, langsung dikasih note. Bener kan saya udah feeling aja. Kita tuh sehati sebenarnya. Minta tolong untuk berdiri. Kasihan jamaah yang di belakang. Memang surganya Allah itu mahal. Saya berdiri. Jadi kasihan jamaah TikTok ya. Saya kasih space dulu deh. Di sini. Supaya kalau berdiri masih kelihatan. Kadang jamaah online tetap pengen ngelihat muka. Kenapa ya? Padahal suaranya juga kan kedengeran. Kangen. Gini. Siap. Jadi ada doa yang pertama. Ini kasihan kehalangan tiang. Aku gini ya, nanti saya jalan-jalan. Tapi kalau ke depan nggak bisa. Ada ini nih, kabel.
Oh, tapi yang ini kayaknya rekam ini deh kayaknya. Iya bentar. Saya harus. Ayo, ayo. Ayo Bu jadi diangkat. Maaf Bu, berat loh Bu. Video ini boleh nggak? Udah beres. Keinjek lagi ya. Ini live di TV One kayaknya Bu. Yang pertama doanya ini. Allahumma aghnini bil ilmi. Saya pertanyaan pertama. Apakah kekayaan itu menjamin seseorang bahagia? Kalau miskin? Bahagia? Kalau kaya jadi jaminan bahagia enggak? Mau didoain miskin enggak Ibu? Enggak juga. Tergantung cara menyikapinya. Yang pertama, kaya itu tidak mutlak. Kalau tidak mutlak berarti bisa jadi kaya itu bisa jadi bahagia ya. Tapi ingat, tapi tidak mutlak membuat seseorang itu bahagia. Miskin juga tidak mutlak membuat seseorang menjadi sengsara. Sehat belum tentu membuat seseorang itu juga bahagia. Sakit juga belum tentu membuat seseorang juga jadi sengsara. Yang bikin sebenarnya bahagia itu bukan kekayaan, bukan status sosial, bukan fisik, cantik atau enggak cantik, tinggi atau enggak tinggi, berkuasa atau tidak berkuasa, tapi yang membuat kita bahagia itu adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Ketika ibu merasa gelisah, resah, gundah, gulana, sedih, berarti apa? Berarti tidak bahagia. Artinya, jauh dari Allah. Dapat hadiah. 100.000 rupiah. Ada Bu receh. Alhamdulillah. Itu terakhir uang saya itu. Masih ada 100 lagi. Ibu tahu aja. Mami tahu aja. Yuk masih ada. Iya ada. Yang membuat kita tidak bahagia itu ternyata jauh dari Allah. Selama kita dekat sama Allah sebenarnya kita bahagia. Selama kita dekat dengan Allah. Ibu bahagia dengan suami yang saat ini? Kenapa tertekan gitu jawabannya? Nggak, saya langsung lihat respon istri saya gitu. Takutnya istri saya bahagia nggak? Bahagia. Tapi ada keselnya nggak sama suami? Ada sebelnya nggak? Itu emosi jawabannya. Ada. Sangat ada. Pertanyaannya, mohon maaf ya, nauzubillah. Kalau gempa, itu yang pertama dicari suami kita atau suami tetangga? Hah? Suami sendiri? Masa pas gempa ibu cari, masuk lagi, gimana suami tetangga? Ini patut dicurigai. Allah yang dicari katanya. Yang pertama ketika kita terjadi gempa, mau sekesal apa kita sama suami, tetap suami itu kita cari. Ibu bahagia dengan punya anak? Tapi ada keselnya sama anak? Ada. Ternyata yang ada di dunia ini nggak benar-benar bikin kita mutlak bahagia. Ini kayaknya kegedean. Sebentar ya, saya pindahin. Feedback kayaknya. Ternyata apa yang ada di dunia ini nggak benar-benar membuat kita bahagia. Contoh misalkan, yang tadi, sayang banget sama suami, tapi ada kalanya suami kita bikin kesel. Ada kalanya suami kita bikin kita sebel, bikin emosi, gemes. Katanya ada orang yang belum nikah, pengen nikah supaya bahagia. Nyatanya ketika dia menikah, dia tidak bahagia. Katanya kalau punya anak pasti akan bahagia. Ternyata begitu punya anak makin stres. Ketika kemarin PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya kan? Yang stres siapa? Orang tuanya.
Jadi orang tuanya pengen anaknya cepat sekolah lagi supaya orang tuanya nggak stres. Dan anaknya juga pengen cepat masuk sekolah. Kenapa? Nah, karena guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Jadi sebenarnya yang bikin kita benar-benar bahagia itu apa? Nah ini doa yang pertama dulu. Allahumma aghnini. Nah kan kita pengen hijrahnya supaya nggak setengah-setengah. Supaya pengen pengen benar-benar paripurna. Yang pertama ini kita tempatkan apa yang benar-benar kita bikin kita bahagia. Nah yang pertama kalau lihat dari doa Nabi Muhammad SAW. Doanya ini menarik. Karena Nabi menempatkan Allahumma aghnini bil ilmi. Aghnini itu apa? Agni itu apa? Agnia, orang kaya. Berarti cuma minta Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, tolong perkaya saya dengan ilmu. Maka MT Fatimah udah 7 tahun. Masya Allah. Ini calon bidadari surga. Insya Allah ya, Bu jangan dulu kepedean tapi ya. Selama Ibu masih suka emosi sama suami ya. Masih suka kesel sama suami itu. Ibu kalau suami itu Ibu pilih suami selingkuh atau suami nikah lagi? Langsung ya. Gak dua-duanya gitu ya. Kalau selingkuh itu ajakan siapa, Bu? Kenapa lihat muka saya? Kalau poligami ajakan siapa? Setan juga. Kalau poligami mah perintah dari Allah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ada wanita yang poligami, jangan dibenci. Boleh nggak ada istri kedua ikut kajian MT Fatimah? Boleh. Nggak usah jadi stres, malah diomong. Ini harus jauh, nggak usah Ibu. Ibu nggak bisa, ya udah terimain aja. Jadi akhirnya pilihannya gimana Bu? Saya terima poligami, tapi saya belum siap, gitu aja. Nggak usah, saya nggak mau poligami. Pokoknya poligami haram. Oh, berarti Ibu menyalahkan Quran. Berarti udah aja terima poligami sebagai satu syariat, tapi saya belum siap, gitu aja. Nah poligami iki kan kayak poligami iku kan kayak emergency exit di pesawat. Tadi cerita mami itu punya perusahaan pramugari Bu, sekolah pramugari dan pramugara, ya kan? Mbak Ana kan? Iya. Saya ingat kalau poligami itu ya kayak emergency exit di pesawat. Yang duduk di situ siapa? Orang-orang yang terpilih. Ya enggak? Enggak boleh sembarangan. Yang kedua, enggak boleh inisiatif sendiri bukanya. Tiba-tiba Ibu gerah, buka sendiri Bapak tuh. Enggak bisa, harus ada by perintah. Ada yang ketiga harus ada perintahnya. Kalau kata pilot atau kata pramugarinya buka, maka harus dibuka. Yang berikutnya apa, Bu? Dalam keadaan darurat. Bukan iseng-iseng. Iseng mau poligami barangkali bahagia. Belum tentu. Selingkuhan itu menjadi indah ketika belum nikah, Bu. Ini mah by pengalaman gitu aja. Iya enggak? Halo, Assalamualaikum. Suami orang itu kelihatan menarik ketika belum nikah sama ibu. Kalau udah nikah sama rudetnya, Bu. Ribetnya sama. Iya kan? Maka syukuri aja suami yang sekarang. Mau tetap mau kayak gimana juga suami kita bentukannya, tetap kita bahagia. Meskipun tetap bahagia meskipun enggak sebenarnya gitu. Makanya lihat cara Nabi mandang kita bahagia. Harus dari mana? Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah tolong perkaya saya dengan ilmu aja ya Allah. Yang supaya dengan ilmu itu, meskipun saya dititipkan banyak harta, saya merasa bahagia. Ada nggak orang yang kaya tapi pengen bunuh diri? Ada? Banyak. Stres teman saya, Bu. Omset sebulannya lebih 4 miliar. Sebulan. Ini kemarin baru cerita sama saya. Pengennya bunuh diri, stres. Saya bilang, kenapa? Ada orang kaya pengen bunuh diri. Artis terkenal. Kalau saya sebut namanya pasti Ibu kenal. Terkenal, kaya, cantik, curhatnya pengen bunuh diri. Aneh gak? Mending kayak Ibu biasa-biasa aja sehat. Ibu mau cantik gak? Udah cantik kok ngapain cantik? Ibu aja gak nyadar diri Ibu cantik. Langsung
Sebel. Emang cewek tuh nggak bisa dipuji ya. Ibu tuh kan paling seneng dipuji. Karena kalau nggak dipuji nggak suka. Ibu udah dandan capek-capek, mami udah dandan capek-capek, milih bajunya lama ini. Desainnya ini, pakai yang mana ya? Pengen ketemu Kang Boni, yang ini cocok ya, cocok. Enggak. Keluar rumah nanya ke suami, "Pak bagus nggak?" Biasa aja. Kesel mami. Tapi kalau ada yang bilang ini aja, mami udah pakai baju gini, dibilang, "Ya Allah, mami cantik banget." Mami paling jawab, "Enggak Jeng, biasa aja." Saya masuk ke toilet ngaca, Masya Allah. Pulang ke rumah langsung ditandain bajunya. Ini nanti kalau pengajian lagi pakai yang ini. Udah. Nih mami. Satu, ternyata orang kaya ada yang pengen bunuh diri. Cantik pengen bunuh diri. Suaminya ganteng ada yang selingkuh. Secantik-cantiknya wanita, itu diselingkuhin ada nggak? Banyak banget. Saya mikir secantik-cantiknya wanita itu pernah sakit hati nggak sih kira-kira? Pernah juga. Segantengnya pria itu tetap pernah sakit hati nggak? Pernah juga. Jadi ada nggak yang sempurna semuanya bahagia? Jadi siapa yang paling bahagia itu? Nih, kita lihat Quran surat Yunus. Ayat ke 58. Yunus itu surat berapa? 10. Masya Allah. Nabi Yunus itu nabi yang gimana, Bu? Yang dimakan ikan, ya, sama gurame itu, Bu. Paus, Bu. Gurame. Ya. Udah dapat suratnya, Bu? Ayatnya udah? Surat Yunus ayat ke-58. Saya sekali, mami sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sekarang lihat aku. Maksudnya lihat aku, fokusnya ke depan, lihatnya. Jangan lihat Qur'annya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, wa bi rahmatihi. 3, 4, falyafrahu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4,
4, 3, 3, 2, 1. Mantap. Sekarang kita satuin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gampang kan ngapalin Quran? Ini kita apalin ya, Bu. Nanti pulang dari sini Bunda hafal satu ayat minimal udah asik. Jadi pegangan banget. Yang pertama, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini artinya sekarang. Qul, katakanlah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, atas itu hendaklah kalian merasa bergembira. Jadi kalau pakai ayat ini kita akhirnya ketemu. Gembiranya kita itu atas dasar dari rahmat dan karunia dari Allah. Bahagianya kita itu cuma dengan iman dan Islam. Suami kita, mohon maaf, bukan suami kita, suami ibu. Masa saya bersuami? Pasangan kita mungkin nyebelin, mungkin sering nyakitin. Tapi kalau kita mikirin nyebelin dan nyakitinnya doang, kita nggak akan pernah bahagia. Coba kalau kita menganggap itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Marahnya suami akan jadi amal soleh buat kita ketika kita sabar. Keselnya kita ngadepin anak, itu makin kesel dan bahkan jadi tidak membahagiakan buat kita. Kenapa Allah hadirkan anak justru membuat kita jadi tidak bahagia? Harusnya Allah hadirkan anak itu membuat kita jadi banyak peluang amal solehnya. Fitrah ketika seseorang marah awalnya, itu fitrah. Ibu kesel sama anak kemudian, nak, fitrah awal itu. Tapi ketika ibu menyadari kemudian bilang, astagfirullah, saya nggak boleh gitu. Berikutnya baik lagi sama anak. Yang jadi bikin kita bahagia itu diri kita. Rugi kalau orang menempatkan standar kebahagiaannya pada orang, rugi. Halo, assalamualaikum. Ini baru serius 5 menit, ibu nggak stres? Coba kebayang nggak? Ibu menitipkan bahagia Bunda sama suami. Bunda menitipkan bahagia kepada suami. Ternyata suatu saat suami membuat Bunda kemudian kecewa. Bikin sakit hati. Kemudian Bunda jadi stres. Malah sampai kemudian jadi bunuh diri. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada yang menggantungkan bahagianya pada harta. Maka ketika hartanya berkurang, stres dia. Gak mau sholat, males begini. Bahkan jadi suuzon sama Allah. Kenapa sih Allah tuh jahat banget sama kita? Sama saya, padahal saya udah ngaji, udah begini. Kok saya gak beres-beres masalahnya, Ustaz? Padahal kita yang senantiasa bikin diri kita sendiri gak bahagia. Makanya ayat Allah ini indah banget. Allah cuma ngajak kita bahagia dengan apa? Iman dan Islam. Ini nikmat kayak gini, enak gak Bu? Nikmat kayak gini. Ngaji, coba dari sekian banyak mami-mami yang ada di Yogyakarta. DIY, Daerah Istimewa Jogja. Banyak nggak yang tadinya mau datang ke sini tapi nggak jadi? Ada nggak? Yang tadinya mau ke sini sakit, ada? Yang ke sini kemudian nggak jadi, ada? Tapi yang diantara kita juga ada yang kemudian datang ke sini karena temannya juga ada. Jeng, jadi nggak ikut ke Balai Timoho? Kalau Jeng berangkat, saya juga berangkat. Kalau Jeng nggak berangkat, saya juga enggak. Ada yang gitu? Oh, apa? Ada yang dijemput, ada? Yang dijemput. Udah dijemput, nggak patungan bensin. Itu ibu jangan pikir ibu, seneng ya, saya mah suka dijemput buat ngaji tuh. Alhamdulillah si ibu ini mah ikhlas. Padahal si ibu tuh sambil nyetir tuh.
Oh enggak ya? Nah, itu. Makanya orang yang paling bahagia itu kalau di sini, Bu. Mohon maaf ya, yang di sini udah dia punya mobil, dia punya harta, punya waktu, udah gitu dia solehah, jemput temennya buat ngaji. Wah, itu pahalanya banyak itu. Pahalanya banyak. Diborong semua. Makanya yang numpang itu harusnya ngambil celah pahala. Sis, biar saya aja yang bikin amal soleh buat bensinnya. Minimal beli aqua sebotol. Ini mah enggak. Duduk manis, tidur. Astagfirullah. Tapi, wah Bu, banyak ini. Apakah berarti di sini yang hadir di sini berarti nggak sibuk? Kan kesel suka ada yang bilang ini, Jang, kenapa nggak ikut ngaji ke Balai Timoho? Aduh maaf, Jang, saya lagi sibuk. Harusnya dibales, loh ibu pikir saya pengangguran. Loh dipikir saya nggak sibuk, gitu harusnya. Sama, saya juga sibuk. Tapi kami itu menyempatkan diri kita, waktu kita, buat apa? Buat belajar, mencari ilmu, menjemput ridhonya Allah. Ada yang nggak datang ke sini rebut dulu sama suami? Ada. Ribut dulu. Mau kemana? Pagi-pagi udah berangkat. Mau ngaji. Ngaji tapi kemudian sikapnya nggak berubah di rumah. Papa yang jadi. Mau ngaji aja jadi ribut dulu. Banyak drama lah. Dia mau berangkat ribut dulu sama anaknya. Kemana mah? Ngaji. Cie. Emangnya kamu nggak pernah ngaji? Anaknya bilang udah mau ngaji sombong lagi. Repot tuh. Jadi orang baik itu memang nyebelin. Bikin stres kadang. Tapi ingat, ojo leren dadi wong apik. Oh, boten nopo-nopo. Aduh. Meskipun kita bukan apa? Kita iki bukan kita iku. Kita apa berarti? Kita ini bukan aku. Ya apa sih ya? Pusing aku. Kita ini bukan turunan orang gede, bukan balungan wong gede. Bukan turunan wong gede. Yeah. Balungan gajah. Gajah. Meskipun kita bukan orang besar, tapi hati kita ini yang harus besar. Makanya orang yang baik itu, Bu, orang yang paling mudah memaafkan. Yang pertama, orang yang baik itu yang kedua apa, Bu? Gak emosian. Yang ketiga, orang yang baik itu apa, Bu? Selalu punya prasangka baik sama orang. Harap maklumnya besar. Satu, orang baik tadi apa, Bu? Mudah memaafkan. Yang kedua, orang baik itu apa? Apa? Gak emosian. Yang ketiga, orang baik itu apa? Mudah berprasangka baik. Selalu, positive thinking. Positive thinking. Suka positive thinking aja. Nah, ini mah ibu baru juga ngaji. Baru mau mulai ngaji. Ada ibu-ibu yang lewat di komen. Enggak. Ini hati kita yang harus dijaga. Ada pertanyaan kemarin. Gimana sih Ustaz? Kok ada dengar nggak kemarin di TV itu? Kiai cabul. Ibu stres nggak dengerin? Tiba-tiba ada ibu-ibu pengajian bilang ini, Ustaz, wong kiai aja masih bisa cabul loh. Apalagi saya. Loh, kata saya, loh ibu mau cabul juga. Lah itu kan urusan dia. Makanya Bu, banyak ilmu juga belum tentu membuat seseorang baik. Contoh gini, mohon maaf kalau tersinggung. Udah ngaji barengan MT Fatimah pun belum tentu menjadikan kita itu baik sebenarnya. Serius bener. Bahkan ustadznya juga sama, bisa jadi begitu. Jangan mandang Handi Boni sempurna, rugi ibu. Kalau menempatkan indahnya Islam dari saya, rugi. Ibu melihat, wah indahnya Islam dari seseorang, wah rugi. Tapi ada baiknya, ambil. Ada buruknya, tinggalin aja. Handi Boni sama istri misalkan. Sama, istri saya tahu ilmunya, saya tahu ilmunya juga. Tapi ketika marahan, tetap Bu. Iya, saya tetap tahu ilmunya, istri saya tahu ilmunya. Saya tahu ilmu, kalau lagi marah, duduk. Masih marah, wudhu.
Mam, duduk. Kata istri saya, enggak, papa yang duduk. Oke, duduk. Mamam duduk juga. Masih marah juga. Mam, wudhu. Suruh wudhu lah. Kalau udah marahnya maksimal, suruh wudhu. Mam, wudhu. Kata istri saya, enggak, papa yang wudhu. Kamu yang wudhu, oh, kamu yang wudhu, oh, kamu yang wudhu. Tetap tahu ilmunya juga susah. Jadi kita ini lagi sama-sama belajar sebenarnya. Bukan berarti Habiboni udah paripurna, udah sempurna. Sama masih belajar. Nah, kehidupan kita ini bukan sempurna menjadi yang terbaik. Tapi apa, Bu? Tidak berhenti melakukan hal yang terbaik. Makanya kata Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Semakin kamu peka bahwa hanya Allah lah yang kemudian membahagiakan kita, maka kita akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Enak panas, enak hujan. Hah? Mau panas, alhamdulillah. Mau hujan juga, alhamdulillah. Ini Jogjanya lagi panas-panasnya, Bu. Luar biasa. Nggak bagus buat kulit aku. Tapi kan ada Pond's White Beauty, tetap bisa Vaseline. Baik bisa penjagaan. Vaseline-nya juga kan dari Allah dikasih ilmunya. Orang Jepang, orang mana ya, Korea. Kita pakai buat perawatan. Ibu perawatan kalau niat jadi cantik, bahaya. Perawatan itu tanda ibu sayang atas pemberian Allah. Ibu perawatan wajah, jangan pengen dipuji suami. Nanti pas nggak dipuji suami, ibu yang stres. Apalagi kalau ibu dipuji sama tetangga. Sama suami tetangga. Nah, hati-hati. Sekarang mah dulu zaman sekarang aneh. Selingkuh antar tetangga ada. Menantu selingkuh sama mertua ada. Aneh. Kakek perkosa cucunya ada. Cucu perkosa neneknya ada. Subhanallah. Nenek-nenek tawuran ada. Yang kemarin di kampung mana itu pulang cetok, balik lagi tuh takut. Kasihan lihatnya juga ya Allah. Coba sekarang zaman wedan. Makanya yang sekarang, Bu, pilihannya gini. Jangan pernah sikap kita berubah hanya gara-gara ngelihat keburukan orang. Oh, orang lain aja begitu loh, saya juga boleh. Contoh, saya lewat satu jalan. Jalan ini kemudian satu arah. Tiba-tiba ada yang lawan arah. Tak saya bilangin, Pak, ini jalan searah loh, Pak. Jawabannya gini, oh, yang lain juga boleh. Nah, ini namanya wong bodoh. Udah ngeyel di atasnya ngeyel, ini udah jahil. Loh, berarti dia bodoh. Berarti apa? Kalau orang lain boleh begitu, seolah-olah dia juga bisa begitu. Loh, salah. Kok ibu nggak sholat, suami saya aja nggak sholat, rugi ibu. Meskipun suami nggak sholat, loh ibu harus tetap sholat. Mau suami ibu buruk, lah ibu tetap harus baik. Lihat, akhlak itu ada 3. Kata ulama. Akhlak yang pertama, namanya akhlak hasanah. Akhlak hasanah itu gimana, Bu? Ibu baik sama saya baik sama ibu. Ibu ngasih saya 1 jeruk, saya ngasih ibu juga 1 jeruk. Itu namanya akhlak hasanah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Misalkan ibu ngasih kopi, saya ngasih kopi juga. Walaupun sekarang kopinya nggak ada. Nggak apa-apa. Tapi misal. Anggap aja ada kopinya. Ibu ngasih kopi ke saya, baik. Saya sikap baik lagi ke ibu. Nah, itu namanya akhlak hasanah. Baik dibalas dengan baik. Itu kucing saya juga ngerti. Hewan di rumah juga paham. Akhlak yang kedua namanya akhlak karimah. Akhlak karimah itu, ibu berbuat baik sama saya balas bersikap lebih baik sama ibu. Gitu. Nah, ini tingkatannya mulai naik nih, Bu, akhlak karimah. Jadi, suami baik sama ibu balas dengan lebih baik lagi, gitu. Akhlak karimah. Yang ketiga, itu namanya akhlak azimah. Azimah itu apa, Bu? Membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini baru. Yang ketiga, suratnya surat apa, Bu, kalau itu, Bu? Yang tadi kita simpan dulu ya. Sekarang saya lari ke surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat ke-41 ayat ke-34. Saya 34. Surat 41 ayat ke-34.
4 sampai nanti ke 35. Ayatnya gini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ayat 35-nya. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tolaklah dan tidaklah sama keburukan kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan sampai seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sikap baik kepada orang yang baik itu biasa, normal. Sikap baik kepada orang yang baik itu normal. Sikap orang bersikap baik, kita sikapnya lebih baik lagi, ini baru mantap. Keren. Suami bersikap baik sama mami, mami sikapnya lebih baik lagi sama suami. Mantap. Nih lihat, di MT Fatimah kucing aja ikut ngaji. Insyaallah. Soleh. Iya tadi diomongin. Iya nanti dapat makanan ya. Dia nggak seneng diomongin katanya. Coba bayangin Bu. Kita sikap baik ke kucing, kucing sikap baik sama kita. Kucing aja ngerti. Tapi ketika kita sikap baik sama kucing, kucing nyakar. Ibu bilang, ibu kesel nggak? Ibu bilang, dasar kucing nggak tahu diri. Kenapa sih? Aku udah baikin, kamu malah galakin. Ngerti nggak kucingnya Bu? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena namanya juga hewan. Makanya sikap baik sama orang yang baik itu normal. Ada orang yang baik sama kita, ibu balas dengan sikap yang buruk, maka lebih hina daripada hewan. Paham nggak Bu? Suami sikap baik sama ibu, ibu mengkhianati cintanya suami, wah itu lebih hina daripada hewan. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaikal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan bisa jadi lebih sesat lagi. Lebih rendah daripada hewan. Makanya saya pernah sering cerita, kalau di Indonesia itu sikap sifat yang buruk itu selalu disejajarkan dengan hewan. Yang belum nikah satu rumah disebut kumpul kebo. Kan gitu. Kucing garong, buaya darat, keong racun, ayam kampus, kambing hitam, adu domba, apalagi tikus kantor. Semuanya disangkut pautkan dengan hewan. Kenapa? Lebih hina daripada hewan. Sekarang balik lagi. Suami bersikap baik, ibu lebih bersikap baik, itu mantap, keren. Tapi yang lebih keren, tapi lebih susah adalah ketika seseorang bersikap buruk sama mami, tapi mami sikapnya justru baik sama orang itu. Nah ini susah. Berat. Abot nangel. Saya kemarin main ke satu tempat di Jogja. Daerah dekat Bangunjiwo. Tapi saya nggak sebut namanya ya. Saya liburan ke sana sama keluarga. Tapi saya kecewa mendapat perilaku yang nggak asik. Akhirnya saya kecewa, saya bilang ya, pokoknya akhirnya saya bilang ke keluarga saya, yuk kita pulang aja, nggak usah kayak gini. Ini nggak benar kata. Tapi marah saya ini marah profesional. Maka saya masuk ke ruangan itu, saya sampaikan ke supervisornya bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gini. Kamu nggak boleh kayak gini. Saya tuh sangat mencintai Jogja. Jadi bayangin kalau kamu bisa mengedukasi, memberikan yang terbaik di sini. Orang tuh yang datang ke sini tuh akan happy.
Orang akan happy dan akan kembali. Jangan sampai orang datang jauh-jauh dari luar kota ke Jogja. Karena tempat kamu akan merepresentasikan Jogja loh. Ya kan? Kecewa. Maka orang yang ke bawah jadi jeleknya makan apa? Jogjanya juga. Malas kembali ke Jogja. Kenapa? Karena punya pengalaman buruk dengan, saya bilang gitu. Yang kedua harusnya profesional. Nah ini saya marah profesional. Bukan marah yang nggak jelas. Marah nggak jelas tiba-tiba marah-marahnya jelas. Jelasin marahnya kenapa? Karena kamu begini, selesai. Akhirnya ada karyawan yang kenal saya. Loh ini Ustadz Boni. Akhirnya SPV-nya jadi berubah. Wah Kang ini saya minta maaf. Saya mau ngasih bonus gini. Gini Bu. Saya bilang. Jangan berubah gara-gara ngelihat orang itu istimewa. Siapapun dia, lakukan yang terbaik. Mohon maaf saya pulang. Saya sama mertua pulang masuk mobil. Kami tutup mobil. Dia masih ngetok kaca. Dia minta maaf. Saya bilang saya maafin. Tolong terima ini gini. Oh saya mau masih udah gak mood. Silakan aja. Saya mau pulang. Saya pulang. Istri saya bilang, jadi gak jadi Pak gini. Udah gak apa-apa. Ini namanya marah profesional. Harus dijelasin. Cuman yang saya ingin sampaikan gini. Yang ingin saya sampaikan. Jadi orang baik itu bukan berarti ibu gak boleh marah. Ibu diselingkuhin sama suami. Masya Allah monggo. Matur nuwun sangat. Nah itu ibu. Harus tetap ibu punya prinsip. Kalau ada sesuatu yang salah, gak sesuai, yuk kasih tahu. Kasih pelajaran. Kalau bahasa Koreanya carekan. Diwarah. Dikasih tahu gitu. Kalau ini nggak bagus, selesai gitu. Misal, mohon maaf, ibu komplain sama pelayanan satu rumah makan. Misalkan lama banget, misalkan nggak bagus. Saya aneh ya, kok ada rumah makan yang laku gara-gara sikapnya buruk. Aneh loh. Pernah nggak? Yang itu yang apa sediain makannya digituin. Oh makan. Karens itu ya. Jadi mau makan apa? Nganterin ininya juga begitu. So, minum. So saya bilang Indonesia tuh kulturnya nggak gitu. Orang Indonesia tuh kulturnya baik loh, Bu. Iya nggak? Sopan, santun. Loh kenapa harus ngikutin budaya Barat? Kenapa kita harus jadi sikapnya jadi buruk? Nggak boleh. Ibu mau komplain misalkan. Kalau saya kan karena saya dulu orang marketing ya. PR. Saya dulu kuliah di Unpad. Ambil public relation. Kalau orang PR itu ya biasa rapih gitu. Biasa rapih, biasa bersih. Apik. Gitu. Menarik. Kalau ada satu kafe yang saya ngeliat begini. Loh saya kadang suka perfeksionis juga kadang pengen ngingetin. Tapi marahnya saya itu harus educate. Gitu. Harus mengedukasi. Bukan yang marah, bang, tapi nggak ngejelasin apa-apa. Pokoknya saya kesel. Kesel kenapa? Kamu nggak akan ngerti. Kok aneh? Ya jelasin dong. Marahnya kenapa? Nah terakhir saya sampaikan, Bu. Maka alat yang ketiga ini repot emang. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Lo berbeda kebaikan dengan keburukan itu. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Tapi Allah kasih kata kunci kok, Bu. Ini kan puncaknya keindahan akhlak. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru. Ini berat kecuali bagi orang yang sabar. Makanya sabar itu menjadi kunci surga. Mami nanti masuk surga itu disambut sama malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa sabar ketika hidup di dunia. Sabar dengan beda, sabar dengan orang yang gak nyaman, sabar kemudian kita pernah disakiti, dikhianati. Maka surga itu mahal. Kenapa? Kenapa surga itu jadinya mahal? Loh karena surga itu dimasuki orang-orang yang telah terluka dengan banyak air mata. Bener loh, ibu ketika disakitin sama suami, emang ibu nggak nangis? Ibu kan nangis, ibu kesel sama anak. Loh saya bilang sama ibu-ibu, yang paling menyakitkan buat ibu dari seorang anak itu bukan ketika melahirkan. Yang paling menyakitkan bagi ibu dari seorang anak apa? Ibu yang mengajarkan bicara, anak sekarang bicaranya lebih kasar daripada ibu. Ibu yang selalu ada buat anak, sekarang anak balas dengan ketidakhadirannya di rumah. Ibu yang mengajarkan anak berjalan, berlari, berdiri, sekarang anak pergi berjalan, berlari menjauh dari ibu. Itu yang paling menyakitkan buat ibu kan? Pertanyaannya sekarang, ibu mau kayak gimana sikapnya sekarang sama anak? Husnuzon aja sekarang, positive thinking. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Udah aja balas keburukan anak sekarang dengan kebaikan aja. Jangan balas keburukan lagi udah. Capek kita kalau akhirnya banyak nuntut sama anakku. Kamu tuh harus begini loh.
Kamu tuh udahlah, kasih kebaikan aja sama anak. Sama suami juga gitu juga. Suami mau gimana, ya udah kasih yang terbaik aja menurut Allah. Makanya Asia itu nggak pernah minta yang lain-lain. Ketika punya suami Firaun. Bayangin suaminya Firaun. Ibu mau nggak punya suami Firaun? Bayangin ibu, suami ibu naik meja tiba-tiba, mah ternyata papa Tuhan. Coba. Kemarin ada nabi baru di Garut, Nabi Asep namanya. Subhanallah. Nabi Asep. Terus kemarin malaikat Jibril juga kan meninggal gitu kemarin, yang ngaku malaikat Jibril. Macem-macem. Jadi hebat polisi kita itu, Bu. Bisa nangkep nabi, bisa nangkep malaikat. Itu canggih. Yang saya aneh itu pengikutnya ada aja. Apa ya? Nggak habis pikir loh, Bu. Berarti kan akalnya bermasalah ya. Nih saya ceritain nih, Bu. Maka mau gimana pun suami kita, ya udah kita pengen bahagia. Loh, siapa suami kita? Kok bikin hidup kita jadi tidak bahagia? Saya itu akan bahagia dengan sikap baik saya, gitu aja. Meskipun nggak diapresiasi atau nggak dilihat sama orang, boten nopo-nopo. Yang penting kita tidak pernah berhenti menjadi orang yang baik. Rugi nggak? Lihat, jawaban manusiawi, saya bilang rugi. Karena kita tuh kadang pengen balas kebaikan, dibalas lagi sama. Tapi saya kalau jawabnya pakai Quran, nggak rugi. Ada yang rugi. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah tahu nggak ibu disakitin? Allah tahu nggak ibu dikhianatin? Bahkan untuk segala kebohongan yang ibu bisa jadi sakit hati dan ibu nggak tahu, Allah tahu nggak? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu sesuatu yang kemudian terungkapkan, yang jelas, dan apa yang tersembunyi, ghaib. Allah tahu semuanya. Dan Allah tidak rela melihat hambanya dikhianati, nggak rela. Saya beli mobil second. Dibilangin, ini rusaknya ini, rusaknya ini. Ternyata begitu dibeli, masuk bengkel, banyak rusaknya. Ini rusak, ini rusak, ini rusak, ini rusak, ini rusak, ini rusak. Rugi nggak saya? Secara nilai duniawi saya rugi jelas. Tapi saya bilang sama penjualnya, mohon maaf, saya, demi Allah saya tidak pernah rugi. Kamu untung duniawi, saya bisa jadi rugi duniawi. Tapi buat saya nggak rugi. Saya jadi berpikir, saya kasihan sama A. Kalau A mau berkah perdagangannya, jujur aja. Rusak ini, rusak ini, rusak ini. Enak gak kalau gitu? Daripada gini A, mohon maaf A zolim sama orang. Jangan kayak gitu sama yang lain. Kalau sama saya gak apa-apa. Karena saya bisa nerima orang. Nggak yang jadi marah-marah dah saya terima. Tapi saya mohon maaf, ini saya harus kasih tahu A zolim sama. Selesai, dia minta maaf segala macam, ya udahlah. Nggak lama, saksinya ada supir saya. Seminggu kemudian dia kehilangan 1 unit mobil Innova di dealernya. Loh Bu, kita maafin, tapi Allah tuh nggak suka hambanya dizolimin. Makanya ibu tenang aja. Allah lihat kok. Ibu disakitin, dihianati. Pengorbanan ibu dari rumah ke sini, ibu tahu? Allah tahu nggak? Aduh, salah. Ini mas. Masya Allah. Makasih ya mas ya. Kopi. Padahal saya nggak minta kopi loh. Hah? Itu cuman ini aja. Coba Allah baik banget ya Bu ya. Kasihan jamaah TikTok saya ditinggal. Masih panas. Alhamdulillah. Ya baiknya Allah. Jadi Allah tahu nggak disakitinya ibu, terzoliminya ibu. Nih, saya kasih kata kunci ya, Bu. Tapi saya ini lagi pelajarin juga. Tapi saya jalanin alhamdulillah worth it kok. Dan worth it. Allah itu boten sare. Iya nggak? Jadi ketika saya dizolimi, enaknya apa Bu?
Saya doain aja yang baik. Doain yang baik, ya Allah. Gak usah jadi ibu gini. Ya Allah, bales ya Allah. Ngapain? Jangan-jangan sesuatu yang tidak mengenakan yang sedang menimpa kita itu jangan-jangan itu balasan dari Allah juga. Jadi udah aja doa, ya Allah maafin saya, maafin dia ya. Mungkin dia begitu tuh gak paham gitu aja. Sama anak ibu gak usah didoain yang macam-macam. Jadiin batu ya Allah. Gak usah. Ibu jahat banget sih. Saya tuh kadang suka ada cerita ya, buat cerita maling kundang tuh kadang saya suka kadang jadi pembenaran buat ibu-ibu gitu. Nak, kalau lagi marah, kamu mau kayak maling kundang, nak? Ibu doain kamu jadi batu, nah. Gak usah lah. Ibu itu harus yang paling besar hatinya untuk memaafkan anak ibu loh. Jangan tambahin beban anak dengan marahnya ibu loh. Kasihan murkanya ibu sama anak. Udah aja. Anak kita bikin kesel udah. Ya nak, maafin mama ya. Kalau mama kan coba anak marah, mama gini-gini. Kalau ibu marah, balas lagi marahnya. Makin gede nggak? Geger gede nih. Ya kan? Ngelawan. Kamu ya nak, berani ngelawan mama. Mama ya, berani sama aku. Wah, kamu wah nggak beres. Coba sekarang, ketika anak marah, dasar kamu. Misalkan, mohon maaf, anak marah ke mama. Ibu tuh nggak pernah ngerti perasaan aku. Iya maaf, ibu nggak bisa ngerti perasaan kamu. Nak. Iya mama tuh selalu aja gitu. Iya mama selalu gitu, maafin mama ya. Coba, kesel nggak anak jadinya? Paling dia tuh, enggak lah. Ya udah ya nak, maafin ibu ya. Masuk dia ke kamar. Merasa bersalah itu. Serius. Nanti deketin lagi ibu. Nah maafin ya, kamu udah jangan kesel lagi. Kasih tahu baik-baik kalau ibu marah. Itu coba enak nggak? Suami marah, ibu gituin. Dasar kamu. Wanita nggak berguna. Iya pak, maaf aku tidak berguna mah. Pak, aku sampah ya pak ya. Gitu aja. Mungkin aku perlu didaur ulang ya pak. Gitu. Coba suami juga jadi bingung gitu. Mau marah apa lagi? Kan kayak mohon maaf ya, suka. Saya tuh kalau di Bandung itu mohon maaf ya bu. Kata mohon maaf ya, mohon maaf. Anjing itu kan koma kalau di Bandung itu. Kayak bahasa sehari-hari ya. Oh ya anjing kalau anak muda ya. Dan ini kalau lagi marah, anjing itu suka ngomongin, mohon maaf ya. Ngehina tuh gitu. Dasar kamu wanita anjing. Coba bayangin ibu jadi istrinya digituin. Langsung aja. Nah, suami jadi bingung juga itu mau marah. Suami, ayo kamu ngomong. Kenapa kamu gak mau? Suami juga jadi bingung gitu. Udahlah. Kalau udah meredakan marah dengan bercanda itu kadang ya tepat, kadang juga kadang jadi bumerang ya. Udah nggak apa-apa. Yang penting happy sayanya gitu, nggak mau happy. Istri marah, kita lagi marah, dah langsung joget kuya. Nah, isi juga jadi kenapa sih kamu bang? Lagi serius loh, ya udah serius aja, nggak usah pakai marah-marah, santai aja lah. Enak gak bu? Tapi lihat bu, respon kita marah di awal boleh karena fitrah. Ibu lihat macet, nggak kan ibu nggak langsung gini kan? Masya Allah macet, alhamdulillah sarana istighfar. Enggak langsung gitu kan? Iya. Kayaknya Agim juga kalau dikasih macet gitu juga mungkin awal. Gitu. Pasti aduh kesel juga besar. Tapi kan manusiawi itu nggak apa-apa. Next stepnya baru bilang astagfirullah. Mungkin ada kebaikan dari macet ini. Kan gitu. Setelahnya. Kalau dari awalnya hebat kalau bisa kayak gitu. Tapi rata-rata ada fitrah yang bilang kita udah macet, panas, terus nyalahin supir lagi. Kan tadi sudah bilang nggak lewat sini. Nggak bilang bu, nggak kedengeran sama kamu. Apalagi sama suami udah rebutan jalan tuh, deg-degan tuh. Kata istri belok kiri aja pak lewat sini. Kata suami enggak lah belok kanan biar lancar. Taunya macet. Wah ibu kayak dimenangin. Kau udah aku suruh belok kiri, kamu belok kanan. Ya biasanya kan macet mah lewat situ. Ya sekarang lihat aja mana yang macet. Coba tadi kalau belok kiri, ya udah kelewat mah, mau diulangi lagi. Ya nggak usah lah. Nggak beres-beres. Ya kan? Pengalaman pribadi kan suka gitu juga. Jadi nikmat hidup kita itu ketika kita pengen sesuai dengan apa harapannya dari Allah aja. Toh dikasih macetnya juga udah pemberian dari ibu dikasih suami yang kayak gitu emang dikasih dari iblis. Ya kan dikasih sama Allah juga. Ya kan? Berarti suami itu sarana amal soleh istri. Loh masa suami itu jadi sarana amal soleh istri tetangga?
Atau jadi sarana amal soleh bibi. Makanya semua amal jangan dikasih ke bibi. Buka pagar sama bibi. Buka pintu mobil sama bibi, tutup pintu mobil sama ibi, buka pintu rumah sama bibi, bukain sepatu sama bibi, bukain baju sama bibi, tidur sama bibi, semua sama bibi. Oh enggak. Ambil amal soleh ibu. Buka apa? Harusnya ibu tuh, waduh, suami pulang ibu sambut gitu. Kalau bisa naik pagar ibu, oh bapak, lebih keren. Jadi suami juga kan ngerasa dihormati sama ibu kan? Ya, kebayang nggak bu? Suami seneng nggak disambut sama ibu? Seneng. Kalau ibunya marah-marah, suami mau pulang itu udah beban. Marah, males pulang. Gitu pak. Coba kalau ngelihat ibu udah ada di atas pagar udah wah, paling suami bilang wah, gila ini. Jadi stres. Dah makanya bu. Jadi istri yang terbaik aja sekarang tugasnya buat mami. Mau suami kayak gimana juga udah respon yang terbaik aja. Aisyah juga, mohon maaf, Aisyah radhiyallahu anha pun ada marahnya juga sama suami ada. Tapi Aisyah pun tetap menjadi istri yang terbaik bagi Rasulullah SAW. Ya ibu bisa belajarnya gitu juga. Jadi suami istri yang terbaik aja. Diingetin nerima, dikasarin kita sabar, tapi ada kalanya kita bisa memberikan kelembutan juga. Kalaupun kita marah, ada puncaknya gini, ibu marah kemudian suami bilang, marah lagi. Kemudian ibu tambah-tambah bahas-bahas yang dulu. Dulu tuh aku sabar loh sama kamu loh. Waktu tausiah dari Kang Boni, seminggu aku bisa tahan loh. Sekarang aku udah gak tahan lagi, aku suapin ini semua. Wah, udah capek. Kalau pengen nikmat, itu kita pakai balasan dari ini saya bukan sekedar bilang ya, karena saya praktekin pun nikmat jadi. Makanya enak ngomongnya. Kadang ibu sambil ngedengerin gini, ngomong aja gampang. Enggak boleh. Dilakuin juga. Ketika dipraktekin nikmat kok, nggak jadi stres. Ada di Jawa Barat orang kaya bu, ngedenger tukang tahu bulat. Di sini ada tukang tahu bulat. Itu ngedenger tukang tahu bulat dia lagi sakit gigi. Tapi karena dia kaya, bayangin, panggil mang, pak mau berapa pak tahunya? Nggak, mobilnya berapa? Dibeli sama mobil-mobilnya, diparkir di garasinya. Cuman gara-gara kesel ngedenger tukang tahu. Bayangin. Stres. Orang gabutnya orang kaya tuh unik ya. Tukang tahu bulat dibeli sama mobilnya. Enak banget. Kayak saya bilang, orang Indonesia tuh bu, paling khusyuk sholatnya bu. Allahu Akbar. Zuhur nanti bu. Lewat. Neng 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 teng neng 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 neng. Samiallahu liman hamidah. Jagung manis, jagung manis. Khusyuk itu bukan karena banyak nggak ada suara, enggak. Khusyuk itu bukan konsentrasi bu. Kenikmatan kita bersama Allah. Nanti kita bahas bu. Surat nanti ada di Al-Baqarah 43 44. Al-Baqarah ayat 43 dan 44. Tapi saya nggak akan bahas sekarang supaya saya diundang lagi. Nah ya. Enak itu khusyuk tuh kalau kita mau nikmat sholat khusyuk. Tapi kita mulai dulu dari surat Yunus ini aja. Ini doa tadi kita juga belum beres ya bu ya. Nanti kita bahas lagi. Allahumma aghnini bil ilmi. Loh kita belum bahas Allahumma afini, Allahumma azini bil hilmi. Nah ini Allahumma azini bil hilminya adalah ya Allah minta kita dilembutin hati kita supaya lembut nerima orang lembut. Coba saya seneng banget ngelihat, mohon maaf ya bu ya, antar muslimah saling sapa, nggak ada curiga. Enak gak? Coba, boleh nggak ada yang belum berhijab ikut kajian MT Fatimah? Artis dangdut, pengen ikutan MT Fatimah, boleh? Pakai rok mini, duduk di depan, boleh? Saya yang stres kalau itu. Nanti saya kan jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu bu, bayangin, yang harusnya bersikap baik itu ke orang siapa bu? Kita. Yang muslimah. Harusnya kita yang sikapnya baik sama orang. Jadi kalau suami belum baik lah, kita yang wajib lebih baik sama suami. Harus kita duluan. Yang lebih paham duluan yang lebih baik. Coba enak gak ketika misalkan mau masuk toilet kita saling ngalah. Ayo silakan ibu, monggo. Ini masuk toilet kadang serobotan. Ya. Udah kebelet. Ya tinggal disurvei dulu aja pas aduh siapa yang udah gak tahan banget. Aduh aku, ya udah duluan yuk. Baik kayaknya tuh.
Nikmat banget itu. Naik mobil ke parkiran, nggak pakai kesel. Bu pamit ya Jeng ya. Iya monggo, assalamualaikum. Saling doain sehat ya Bu. Iya, salam buat keluarga. Iya. Meskipun keluarga kita nggak baik-baik aja, nggak usah diceritain juga. Salamnya buat keluarga. Aduh, Jeng saya tuh lagi pusing sama suami saya. Oh panjang. Ini udah mau pulang. Lah malah jadi adu nasib lagi. Wah Jeng sama sih juga. Udahlah. Nikmatin aja. Makanya kalau lagi nongkrong sama ibu-ibu, ngomongin suami, ibu langsung bilang gini aja, alhamdulillah, suami saya rajin sholat. Padahal, enggak. Suami saya tuh sikapnya baik sama saya. Alhamdulillah, Allah kasih suami saya kayak gitu. Oh gitu ya Jen, beruntung banget ya Jen ya. Alhamdulillah. Barangkali jadi yang nggak usah diposting juga di IG. Kalau di IG nantinya sarkas. Diposting suami ibu di IG, suami yang paling baik dan tidak pernah marah. Nanti suami yang komen, apa ini maksudnya? Udah di dalam hati doain aja kita gitu. Ini paling nikmat. Saya percepat. Kalau ada yang mau nanya boleh di kertas ya Bu. Nanti bisa dikirim ke depan. Saya sampaikan yang pertama, nikmat yang paling nikmat dan membahagiakan itu cuma nikmat iman dan Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Terakhir, tadi yang ketiga udah dibahas ya, akhlak azimah kan? Apa? Oke. Membalas kebaikan dengan kebaikan normal manusia, fitrah itu. Kedua, membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik, itu yang namanya akhlak karimah. Itu bagus banget. Tapi yang ketiga, ini lebih keren, lebih mantep, yaitu akhlak azimah, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi, kalau membalas keburukan dengan kebaikan, azimah ini, sesulit apapun, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala, wa ma indallahi khairu wa abqa. Allah itu pemberi balasan yang terbaik. Mohon maaf ya, kayak misalkan kita dijahatin sama orang, fitrahnya kita, bawaan nafsu kita tuh ya pengennya bales. Loh dia jahat sama saya kok saya jahatin lagi, kan gitu ya. Tapi ajakan Allah kan pengennya kita tuh membalas keburukan dengan kebaikan. Barangkali kita akan menjadi wasilah hidayah buat dia. Makanya itu tuh hanya bisa dilakukan bagi orang yang sabar dan orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar, karena ini karunia dari Allah Bu. Memilih untuk itu tuh. Tadi saya cerita tentang, saya tadi cerita tentang satu tempat yang di Jogja itu kan. Bisa nggak sebenarnya saya posting, saya mention, bisa nggak? Untuk saya jatuhkan dia, bisa? Kenapa saya nggak lakuin? Karena nanti bisa jadi buruk bawaannya buat dia. Loh, jangan balas dengan keburukan lagi. Gimana cara baiknya? Saya tidak memposting, tidak memention, nggak ngomongin aja udah cukup itu. Gitu kan? Selebihnya ya doain. Makanya yang berikutnya ketika saya marah, saya harus jelasin. Saya marah itu kenapa? Kamu harusnya begini. Dan itu yang kayak begitu. Lebih bagusnya apa lagi Bu? Lebih bagusnya nanti saya posting. Saya posting tapi saya tetap ngajak orang untuk datang ke situ ya. Keren banget kalau gitu ya. Tapi kalau saya posting nanti kan ibu-ibu tahu. Makanya saya nggak posting. Oh ini loh yang diomongin sama Ustadz Buhni. Nah, wala tastawil hasanatu wala sayi'ah idfa billati ahsan fajal bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim wa may yulaqaha illa allazina sabaru wa may yulaqaha illa dzul azim. Jadi suatu saat Allah akan menjadikan kemudian teman yang setia. Allah akan memberikan kelembutan hati. Nah ini perkara sabar itu perkara tentang seberapa lembutnya hati kita. Kalau ada yang nanya, bisa dikedepanin ya boleh. Nanti biar sekalian dibahas. Nah, terakhir, nanti terakhir saya bahas yang Yunus lagi ya. Tadi kan Yunus itu 58 ya.
Dari Ustadz, dari bunda yang lagi sedih. Insya Allah. Sedih itu fitrah. Gimana doain anak saya, perempuan, yang selalu berani dan bantah gak mau sholat meskipun kita sudah memberi contoh. Usianya berapa? Kalau usianya di atas 15 tahun, maka jadikanlah teman yang setia. Jadiinlah teman dalam kehidupan. Curhatnya sama kita. Gini Bu, ada orang tua yang terlambat mencintai anaknya, memberikan pengertian, kasih sayang, perhatian sama anaknya. Nah ketika anaknya besar, justru dia akhirnya jadi uncontrol. Susah banget dikontrol sama kita. Kenapa? Karena dia akhirnya temuin kasih sayangnya di luar rumah. Makanya kenapa kalau Kang Boni ngisi di Jogja bahas tentang pacaran, saya bilang orang yang pacaran tuh, mohon maaf ya, ada gangguan di otaknya, psikisnya. Kenapa coba? Kenapa pacarnya lebih dimulain daripada orang tuanya? Kenapa dia menganggap bahwa pacarnya itu lebih sayang sama dia daripada orang tuanya? Itu kan kegagalan berpikir yang basic itu. Dasar. Makanya cara merubahnya gimana, Bu? Kalau bahasa saya itu kadang susah dinasehatin sebelum dia kena musibahnya dulu. Biar dia rasain dulu efeknya. Baru nanti kemudian ada pendekatan dari kita. Atau yang kedua, kita terus-terusin nasehatin. Sampai akhirnya kemudian dia sadar. Kayaknya nyadarin orang yang sadar itu ya kayak orang yang lagi jatuh cinta itu susah dinasehatin. Ibu lagi seneng, mohon maaf, ibu lagi seneng belanja tas-tas mewah. Saya mau ingetin sedekah gimana pun ibu tetap bela. Toh saya beli belanja tas mewah, saya tetap juga sedekah kok, gitu kan? Iya nggak? Padahal fungsi tas itu jadinya tetap sama atau beda? Sama aja. Bunda mau tas, Masya Allah, saya punya jamaah di daerah Jakarta. Itu punya tas yang harganya sampai 500 juta. Itu baru tahu ada ya Bu ya. Sampai yang miliaran juga ada kan. Nah, yang gemes itu ya mereknya. Apa? Hermes ya. Saya bilang bukan berarti Bunda nggak boleh beli ya. Kalau Bunda mampu silakan. Yang nggak boleh itu adalah Bunda nggak mampu nyiksa. Nah itu nggak boleh. Yang kedua, meskipun mampu dan beli Bunda, ada nggak boleh berikutnya apa? Sombong. Sombong. Jalan jadi gini bawa tasnya. Kalau ngobrol jadi di sini tasnya misalnya. Nggak usah lebay, biasa aja ya. Orang lihat itu tas mahal, ya ada yang tahu ya biasa aja lah, biasa aja. Yang jelas fungsi tas itu nggak pernah berubah, yaitu untuk membawa sesuatu yang sesuai dengan kapasitas tasnya. Adapun fungsi tas yang di atasnya adalah sebagai privilege, sebagai luxury atau barang kemewahan untuk membangun personal branding supaya seseorang memperhatikan kita. Itu ada fungsi lainnya memang. Tapi jangan sampai jadi nyiksa kita. Gara-gara tas mahal kita harus jadi beli lemarinya. Kita harus beli ini ada perawatan dan lain-lain. Terserah. Nah, balik lagi. Oh ya. Boleh. Sip. Jadi kalau nasehatin anak yang paling enak kalau usianya di atas 15 tahun, mohon maaf diajak jadi teman yang setia, teman dekat, jadi teman curhat, teman dekat. Kemudian yang berikutnya ibu harus perhatikan lingkungannya juga, pergaulan anak. Ada teman yang punya gaji hampir 4 miliar tapi stres atau putus asa. Apakah itu artinya dia hijrahnya masih setengah-setengah atau imannya yang belum kuat? Ya, terakhir ya, ini ya, cukup ya. Nah, Bunda, kenapa kita bisa stres? Karena kita jauh dari Allah. Meskipun kita sudah sering ngaji, tetap ada sedihnya nggak? Makanya sejauh mana kita connect-nya cepat sama Allah itu lebih baik. Sejauh mana kita connect sama Allah. Nah, saya pengen bilangin ini, kenapa kita bisa jauh dari Allah? Karena kita jauh dari Quran. Nah, fungsi Quran itu ada di atasnya surat Yunus yang tadi kita bahas. Tadi ayat 58 bahas tentang qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, tentang kamu tuh harusnya bahagia dengan iman dan Islam loh. Dengar azan kamu masih ingat sholat, oh itu kamu bahagia gitu. Nah, di atasnya itu ada ayat gini,
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah. Jadi sebenarnya bahagia yang paling utama berikutnya adalah kamu dekat dengan Quran. Karena Quran itu sebagai satu mau'izah, pelajaran pengingat buat kamu. Gitu kata Allah. Buat kita semua nih, Quran itu sebagai pelajaran. Makanya di Quran itu banyaknya kisah. Yang kedua sebagai wasyifaa'ul lima fis sudur, sebagai obat. Makanya Quran itu Bu dibaca setiap hari. Semampu kita, baca tiap hari. Ada waktu baca, ada waktu baca. Kemudian wasyifaa'ul lima fis sudur, obat sebagai obat bagi penyakit yang ada di dadamu. As-sudur itu lapisan hati yang paling luar. Yang di dalamnya itu ada resah, gelisah, gundah, gulana, sedih, kecewa, galau. Itu isinya di sudur itu. Makanya bacaannya wasyifaa'ul lima fis sudur, bahwa Quran itu sebagai obat bagi penyakit semua yang ada dalam hati kita. Kalau kita sedih, baca Quran. Kalau kita ngerasa galau, baca Quran. Susah ngedidik anak, baca Quran. Hak Quran nanti ada 6. Dibaca, dipelajari, difahami, dihafalkan, diamalkan, diperjuangkan. Nanti kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah. Orang yang kepikiran bunuh diri itu jelas orang yang jauh dari Allah. Karena dia memandang nikmat dunia itu segalanya. Padahal nikmatnya akhirat itu lebih mulia. Bu, saya tanya terakhir. Perintah Allah itu berat nggak? Halo, Assalamualaikum. Perintah Allah itu berat nggak? Berat. Kalau nggak berat, ibu nggak akan belajar. Kita nggak akan belajar. Kita nggak akan sesulit ini menjalani agama. Tapi sulit itu bukan berarti nggak ada jalannya, nggak ada kemudahannya, ada. Makanya nikmat jalan ini. Enak nggak Bunda? Jadi orang kaya dekat sama Allah. Makanya saya doain kaya semuanya. Tapi kayaknya harus kaya juga manfaatnya. Kayak tadi Bunda Ana cerita, mami-mami MT Fatimah kemarin ke pondoknya masjidnya Irfan, Ustadz Irfan di Wonosobo. Itu bagus. Artinya Bunda memanfaatkan harta Bunda di jalan Allah. Makanya saya doain kaya itu, tapi kayanya Bunda jangan bikin celaka. Kaya jauh dari Allah, sombong, kikir, pedit, pelit, bakhil, wah, rugi. Enak nggak punya mobil datang ke kajian? Enak nggak? Enak. Adem nggak? Adem. Makanya saya doain mudah-mudahan Bunda punya mobil supaya semangat datang ke kajian. Banyak nggak mami-mami yang punya mobil nggak datang ke kajian? Rugi gitu. Udah dikasih fasilitasnya sama Allah, nggak dipakai baik. Kita dikasih hidup enak, kasih sehat, kasih harta, kasih mobil, kendaraan, kasih handphone, semuanya dipakai untuk lebih dekat sama Allah. Nah ini yang keren. Saya nggak pernah bilang ibu harus support saya. Ibu mau support siapapun selama itu kebaikan, lakuin aja. Loh, saya tuh nggak pernah ngarepin pemberian dari makhluk lagi. Karena saya pernah kecewa ketika berharap terlalu tinggi kepada seseorang yang banyak harta tuh kecewa. Ngapain? Jadinya merendahkan diri kita. Ayo Bu, bantu saya mau bangun ini. Oh, saya pikir-pikir saya sama guru saya udah bilangin nggak boleh gitu. Nggak boleh ngarepin apa-apa. Udah aja. Allah yang bantu kita. Nah, nanti gimana datangnya? Gimana Allah aja. Saya bilang sama Mami, bantu saya yuk Mami, yuk. Saya lagi ada program A, B, C. Ya boleh, ajakan saya ajakan kebaikan. Dan nggak masalah Ustadz yang mau kayak begitu juga. Tapi kalau saya menempatkan diri sebagai orang yang nggak mau merendahkan diri saya di hadapan orang kaya. Supaya apa? Supaya lisan saya juga tetap terjaga. Nasehatin Bunda. Kalau ibu sudah ngasih uang ke saya, nanti saya jadi segen nasehatin ibu. Gak enak ingetin ibu ini. Kenapa? Banyak ngasih uang sama saya kan gak gitu. Makanya tausiah Andi Boni mau dikasih berapa terserah. Makanya saya sampaikan kemarin ke Bunda Ana. Majlis Fatimah sebut angka ngundang saya tak cancel. Maka jangan sampai berangkat saya cuma gara-gara nominal atau gara-gara secangkir kopi. Nggak ada cangkir kopi saya pulang, nggak mau lagi ngisi di Bunda Ana. Kenapa? Nggak ada kopi. Wah, rendah banget. Makanya balasan kita paling besar dari siapa Bu?
Nikmat nggak kalau kita ngarepin balasannya dari Allah? Lebih besar nggak? Ibu datang ke pengajian sekarang, ini karena siapa? Kalau karena Allah, nggak ada handi boninya, kecewa nggak? Hah? Berarti kita harus ada part 2 ini. Nggak akan kecewa nantinya. Kenapa? Karena Allah ridho dengan perjuangan ibu. Mau ada saya, nggak ada saya. Misalkan, saya meninggal pagi tadi, nggak jadi kesini. Ibu masih kecewa nggak? Aduh, kenapa Ustadz mati hari ini sih? Belum sempat foto gitu. Subhanallah, udah biarin aja. Yang penting niat kita mau belajar lebih dekat sama nikmat nggak kalau kayak gitu? Ustadz Boni janji ya ke Ternate ya bulan Maret ya, insya Allah bunda. Janji ya Ustadz, insya Allah. Telepon lagi, janji ya Ustadz, insya Allah. Lama-lama saya bilangin, Bu, saya tuh belum tentu masih hidup loh Bu sampai bulan Maret. Ya Ustadz, yang penting mudah-mudahan Ustadz masih hidup sampai bulan Maret ya Ustadz. Astagfirullah. Jadi saya tuh nggak boleh sakit, nggak boleh mati gitu kesannya. Yang jelas gitu aja. Makanya Bismillah ya Bu ya. Dari setiap pertanyaan ini saya kira jawabannya hampir sama. Cucu kami, kesembuhan atas terapi cucu kami Zakam Muazzam Al-Farabi, 4,5 tahun, bin Latif Prayuda, yang sedang menjalani terapi biar mau makan nasi dan lain-lain, karena selama 3 tahun ini anak tersebut hanya mengkonsumsi susu saja. Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, syafakallah. Semoga Allah angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan pada dirinya. Fil barokati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus Zakam Muazzam Al-Farabi bil Latif Prayuda. Insya Allah. Sedih ya punya anak atau cucu sakit tuh ya. Bagaimana jika suami tidak pernah sholat, apa istri harus tetap taat pada suami? Tetap lakuin kebaikan sama suami. Mudah-mudahan dari kebaikan kita suami dapat wasilah hidayah ya. Jadi tadi disampaikan bahwa manusiawi jika kita mendapat atau menemui hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian kita marah atau jengkel. Pertanyaannya, bagaimana koreksinya dengan hadis? Bagaimana korelasinya dengan hadis bahwa sabar itu ada pada pukulan pertama? Ya, sabar itu kan tingkatan. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 200 itu nanti dijelasin. Ya ayyuhallazina amanus biru wasobiru waro itu. Nah, kemudian tingkatan imannya seseorang itu berbeda-beda. Semakin baik kita, hati kita semakin lembut, maka kita akan memiliki sabar pada pukulan yang pertama. Sabar itu ada 3. 1, sabar melewati ujian. Jadi yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan harapan keinginan kita. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Itu perlu sabar. Wasta'inu bisobri wa sholat. Yang ketiga, sabar dalam melawan maksiat. Itu sabar juga. Makanya sabar itu menjadi poin inti dari setiap amal. Semakin sabar kita, semakin baik amal ibadah kita. Makin baik hati kita. Nah, sabar itu tergantung kondisi hati, Bunda. Kalau hati kita udah dipenuhi sama ayat-ayat Allah, ibu kagetnya aja bakal bilang istighfar. Ada petasan nih kemarin tahun baru. Ibu langsung diingatnya, langsung nggak ngomong yang lain gitu. Ngomongnya udah astagfirullah gitu. Ibu kena musibah, yang diingat pertama langsung Allah. Astagfirullah, innalillah. Nah itu sabar pukulan yang pertama gitu. Jadi, semakin baik hati kita, semakin sempurna hati kita, makin lembut hati kita. Bagaimana kita menyikapi orang yang suka nyinyir? Kesel sih, tapi untuk menahan emosi gimana ya? Tapi suka ketemu lagi, nih lihat. Ibu dengki sama orang, sebel sama orang, pernah nggak? Nggak pengen ketemu, pernah nggak? Ibu ke Balai Timoho pengen ngaji, ketemu orang itu. Jadi kesel nggak? Rugi banget gak kita? Yang rugi siapa? Kita. Yang kita dengkiin, yang kita keselin, dia rugi nggak? Seneng-seneng aja dia. Hahaha, ketawa. Kita di sampingnya lihat, sebal.
Ngelihatnya aja udah sebel, ngelihat dia ketawa aja kesel, ngelihat dia jalan kita yang stres. Udah jangan jadi rugi Bu jadi orang. Makanya saya suka bilang sama istri juga suka ngingetin kita bahwa siapa kita bisa saling membuat kecewa dan marah. Sedangkan isinya surga itu tentang sabar. Maka udah aja, orang yang kita dengkiin maafin dah aja. Ketemu kita biasa aja. Ada mungkin keselnya pertama sama saya juga Bu. Saya kesel sama orang yang pernah nipu saya, pernah hianatin saya. Ketemu dan wajahnya biasa aja. Masya Allah Kang Boni, saya tuh subhanallah. Kayak pengen mukul gitu. Pengen bacok. Pengen emosi banget. Tapi kan bawaan hardware hati kita. Hati kita bilangnya maaf. Kamu harus bahagia. Jangan nyimpen dengki sama dia. Allah juga tahu kalau dia zolim sama kita. Bu, assalamualaikum. Ibu difitnah kesel nggak? Difitnah sampai fitnahnya berkembang macam-macam, orang jadi benci sama ibu, bahkan ngajak orang lain buat membenci ibu. Kesel nggak sama orang yang nyebar fitnah kayak gitu? Terus ibu ketemu mau ngapain? Subhanallah. Saya ketemu, Bu. Ya udah cuma bisa diem, bener. Iya nggak Mami? Cuma bisa diem, cuman udah. Ya udah sih. Maksudnya saya kasihan jadi gitu. Kamu kasihan banget, capek banget gitu kamu. Menjelek-jelekin saya, ngajak orang buat membenci saya, banyak banget dosa kamu. Makanya tugas kita pas ketemu itu ya udah diem aja. Dia bahas, kita jelasin. Dia nggak bahas, bodo amat. Sebaik-baiknya pemberi balasan siapa? Makanya ada di surat ini yang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Terus yawma idzi yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kebaikanmu akan dibalas di dunia dan di akhirat, dan sebesar zarah pula keburukan kita akan dibalas di dunia dan akhirat. Orang yang udah berbuat buruk sama kita, Allah akan balas keburukannya dan akan memberikan kebaikan kepada kita. Sabar, gak akan lama lagi juga kita meninggal, Bu. Jangan isi hari-hari kita dengan sesuatu yang bikin kita kecewa, sedih, marah. Tugas kita kalau pengen bahagia, ingat Allah, ingat janji Allah, maafin, ikhlasin, meskipun berat terus lakuin. Hijrah itu tentang sempurnanya kita melaksanakan perintah Allah. Fokus aja kita membuat melaksanakan perintah Allah. Bentar lagi juga ibu akan diumumkan di masjid kok. Iya enggak? Iya, Handi Boni juga kan bisa juga duluan. Bisa jadi ibu duluan atau Handi Boni belakangan. Atau sebaliknya. Handi Boni belakangan, ibu-ibu duluan, kan bisa juga. Oh sama saja ya? Sama. Ya udah fair aja lah. Yang tua belum tentu mati duluan, yang muda belum tentu mati belakangan, kan gitu. Mohon maaf, ada nggak yang masih muda meninggal? Ada? Banyak. Yang udah tua meninggal lebih banyak. Makanya ibu kalau udah, mohon maaf, udah merasa di atas usia 40, udah jangan banyak pikiran lah. Payung tinggalan, pikiran, stres. Ibu saya kemarin migrain gara-gara payung tinggalan di pasar. Ya namanya udah mama ya. Kadang sikap ibu-ibu juga kayak anak kecil, bikin kesel juga. Tapi ya udah sih, sayangin aja. Ya enggak? Kapan-kapan jangan ibu-ibunya yang ngaji lah, MT Fatimah tuh. Bawa anak-anaknya ke sini. Yang anak mudanya, yang anak ibu masih SMP, SMA, bawa sini, kita bikin agenda makan bareng, family gathering MT Fatimah. Pas bagian anak mudanya datang saya. Nah, tugas saya nanti kasih tahu. Kalau anak ibu dinasihatin sama ibu nggak akan didengar.
Susah, harus sama yang sepantaran, seumuran, enjoy, dibawanya santai. Enak insya Allah Bu, mudah-mudahan dapat hidayah ya, kapan-kapan kita bikin. Oke? Supaya kita ada manfaatnya gitu Bu. Buat ibu-ibunya udah itu aja saya bisa sampaikan. Saya kira itu ada kebaikan, mudah-mudahan gak ada yang ingin ditanyakan lagi. Selesai ya Bu ya, supaya nanti kita bisa ketemuan lagi. Jangan lupa untuk memperbanyak Sayyidul Istighfar dan membaca doa pagi dan petang, zikir pagi petang. Dan saya juga minta doa dari ibu-ibu yang soleha ini, Masya Allah. Doain istri saya juga lagi hamil. Ini Alhamdulillah anak yang keempat Bu. Seneng ya, kita target 11 anak ya Bu. Nah, tahun program pemerintah 11 anak cukup Bu. Nah, anak saya ini yang keempat, ini sekarang udah 8 bulan. Alhamdulillah. Iya, ini anak pertama saya yang cewek, Kansa Umairah Khairunisa. Yang lagi ngedot namanya, berdiri Kansa katanya, Kansa dada-dada. Kelas 4 SD. Yang lagi ngedot anak kedua, umurnya 5 tahun baru TK. Anak yang ketiga namanya Azam, laki-laki. Tuh, yang di kandungan insya Allah cowok. Udah 8 bulan, jadi lahirannya bulan Februari. Aku nikah usia 24 tahun sama istri. Jadi istri ini teman aku SMP. Jadi dia tuh ngeceng banget sama aku dari SMP. Kebalik ya. Enggak lah, kita sama-sama mencintai dari SMP, ketemu gede gitu aja. Alhamdulillah. Nah, apa Bu? Alhamdulillah waktu itu kita melalui fase pacaran. Bukan alhamdulillah maksudnya Bu ya, kan kita dulu belum dapat hidayah ya. Istri saya yang dulunya lebih baik dari saya. Jadi dulu saya itu diajak ngaji sama istri di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong. Ya, kalau kamu mau nikahin aku ya kamu harus ngaji. Akhirnya saya ngaji. Kan saya dulunya ateis ya, nggak terlalu kenal agama. Nah istri saya mengenalkan saya agama. Jadi makanya istri saya suka ngisi juga. Kalau suatu saat nanti bisa ngisi-ngisi. Ada buku sama Proyu Media. Istri saya tuh bikin buku judulnya Bikin Nikah Nggak Jadi Masalah. Nah setelah selesai buku itu alhamdulillah keluarga kita bermasalah. Ya. Loh kan ujian yang paling berat itu omongan kita. Kita merasa rumah tangga kita udah perfect. Dibikinin buku ternyata kita diuji dengan banyak masalah. Ternyata apa? Ya nggak ada rumah tangga yang perfect. Kita akan selalu menemukan pola untuk sama-sama sabar. Itu. Ini anak saya yang keempat, insya Allah doain. Lahir bulan Februari insya Allah Bu. Ingat ya Bu ya, bulan apa Bu? Februari ya gitu nanti ya. Saya nggak ngarep hadiah apa, nggak ngarep. Tapi lahirnya bulan apa Bu? Februari ya gitu. Insya Allah. Doain ya Bu, lancar mudah-mudahan. Sehat anak-anaknya insya Allah. Doain juga yang belum punya keturunan, mudah-mudahan dapat keturunannya insya Allah. Saya kira itu aja ya Mami ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah. Tetap Februari lahiran apa Bu? Yang keberapa Bu? Anaknya apa Bu? Laki-laki. Ingat ya Bu ya, laki-laki bulan Februari insya Allah. Nanti kalau nggak bisa di JNE ya saya bisa kesini nanti Bu ya. Enggak bercanda. Subhanallah. Itu aja, kita tutup dulu dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, dan segala bentuk syukur kita. Semoga Bunda semua yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan keluarganya. Setiap Bunda yang hadir di sini semoga Allah berikan limpahan hidayah dan keberkahan. Dan semoga Allah makin kuatkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Suaminya Allah sehatkan dan mudahkan rizki-rizkinya. Seandainya ada yang sedang dililit beban ekonomi yang sampai kita bingung, semoga Allah berikan jalan keluar insyaallah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudah urusan mereka ya Allah, jangan dipersulit. Seandainya hari ini ada yang baru berpikir apakah saya harus terus berhijab, bermajlis, untuk terus sholat, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Semoga Allah berikan keistiqomahan sama Bunda semua.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga suatu saat kita bisa diperjumpakan kembali. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony. Alhamdulillah hari ini saya ada di Bali Timoho barengan dengan Ente Fatimah. Mudah-mudahan senantiasa memberikan keistikoman sama Allah Subhanahu wa taala, makin berkembang juga kebaikan insyaallah. Semangat selalu untuk senantiasa mengikuti kajian dengan Majelis Alim Fatimah. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan soleha yang ada di sekitaran Yogyakarta. Kami dari Majelis Taklim Fatimah yang ada di Bali Timoho Resto setiap bulan mengadakan kajian rutin dengan beberapa ustadz yang selalu berganti. Bagi yang mau datang silahkan, kita membuka untuk jamaah yang ingin bergabung bersama MT Fatimah Bali Timoho Yogyakarta. Semoga istiqomah ya.